sebuah cerita horor dari akun Twitter Krepilogi @krepilogi akan segera Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Kali ini cerita yang akan Mimin bawakan berjudul asli Gedung Sekolah Hilang Karena Disantet. Bagaimana? Kalian penasaran? Baiklah, selamat menyimak dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Suatu kesempatan, aku ikut kompetisi sepak bola antar sekolah. Di sana, aku mendengar kisah ini dari siswa sekolah yang bersangkutan. Semua tokoh, sekolah, dan daerah bukan nama sebenarnya. Harap anggap ini hanya sebagai kisah fiksi. Yayu sumringah sejadi-jadinya siang itu. Seolah-olah dialah wanita paling berbahagia di muka bumi. Padahal penyebabnya sederhana. Ia ditunjuk menjadi penanggung jawab penerimaan siswa baru. Kedengarannya memang temeh. Tetapi buat Yayu yang tidak pernah puas dengan nasibnya, mengepalai pendaftaran siswa baru adalah peluang mengeruk rezeki. Sedikitnya, ia akan mendapatkan upah tambahan di luar upahnya yang dianggapnya selalu memble sebagai guru akuntansi masih honorer. Apalagi kalau berani nakal. Dan benar, ia sudah berniat curang. Diam-diam Yayu berhitung dengan cepat. Soal angka-angka memanglah dia jempolan. Apa guna jadi guru akuntansi kalau tidak mampu menyulap angka? Singkat saja, di kepalanya sudah terbayang harus mengajukan anggaran sekian agar mendapat cuan sekian. Itu soal sepele. Mengepalai tahun ajaran baru berarti harus belanja. Begitu prinsip Yayu. Ada kebutuhan, ada pula uang. Dan setiap orang tentu ingin bersahabat dengan uang, walau tidak mesti sebaliknya. Untungnya Yayu punya kewenangan luas. Seminim-minimnya ia bisa mengajukan rencana-rencana hebat, yaitu cetak brosur dan spanduk, iklan di koran, radio hingga baliho, membuat seragam olahraga dan batik, mengadakan buku ajar wajib, laptop yang bisa dicicil, pokoknya banyak. Bukan rahasia lagi. Semua harga dalam transaksi pengadaan itu bisa dikatrol. Tidak usah rakus-rakus, 15% saja sudah membuat Yayu happy. Institusi tempat Yayu bernaung, SMA X, merupakan salah satu yang terbaik di daerahnya. Pendaftarnya saban tahun lebih 800 calon siswa, yang diterima kurang dari setengah. Ada tes tertulis dan wawancara yang harus dilewati dengan baik kalau mau tembus. Yang hasilnya jelek, siap-siap gigit jari, cari sekolah lain. Dan ini menjadi bonus tambahan untuk Yayu. Dia paham setiap tahun pasti ada yang main curang, yaitu meloloskan calon siswa bodoh atau berandalan dengan tebusan lebih. Calon siswa sejenis itu melimpah ruah di semua penjuru daerah. Pihak yayasan barangkali juga sudah tahu praktek seperti itu, tapi pura-pura tutup mata. Yang penting jangan kelewat rakus. Ngapain muluk-muluk? Terima saja 20 berandalan tahun ini. Lantas Yayu mengalihkannya dengan kutipan berjudul biaya pengembangan pendidikan atau apa sajalah, sejumlah 10 juta rupiah. Gampangnya cari uang. Itu belum semua. SMA X menerapkan sistem semi boarding, yang artinya sebagian siswa boleh memilih tinggal di asrama. Samakah asrama itu dengan pesantren-pesantren tradisional? Sembarangan. Mana bisa disanding-sandingkan begitu. Yang ini fasilitasnya jelas lebih manja juga mahal. Setiap kamar hanya diisi 3 siswa. Tersedia internet tanpa batas.
TV LED, bahkan di luar itu ada lapangan tenis. Makan pun 3 kali sehari dengan menu tidak kalah dari postingan TikTok. Sudah pasti, ada kualitas, ada harga. Dan itu juga menjadi peluang untuk Yayu. Ia bisa mengajukan anggaran peremajaan fasilitas dan lain sebagainya. Intinya, apa saja harus dimaksimalkan demi cuan. Semakin dekat hari H, satu persatu rencana sudah berjalan. Siapa sangka, Yayu telah menjebolkan dana hampir 1,5 miliar, baru untuk urusan cetak-cetak dan pasang iklan. Tentu saja, itu masih akan bertambah. Sesuai rencana, pendaftaran akan dibagi 2 gelombang. Yang pertama bulan Maret, setelahnya Mei sampai Juni. Dikarenakan baru saja merampungkan pembangunan gedung kelas tambahan, sekolah mentargetkan 350 siswa atau hampir 5%, lebih banyak dari musim sebelumnya. Tetapi itu bukan sesuatu yang berlebihan, mengingat jumlah pendaftar selalu melampaui kapasitas. Bulan Maret pun tiba. Sebanyak 1.000 formulir telah disiapkan. Di samping ribuan brosur yang tampilannya menggugah hasrat, pendaftaran berlangsung di satu gedung khusus yang dirancang semenarik mungkin. Untuk itu, Yayu makin bergembira. Ia amat percaya diri tugasnya bakal sukses. Namun demikian, kenyataan tidak serta-merta menyenangkan. Ibarat jauh berlayar perahu ikan menepi. Selama 1 bulan penuh, Yayu tidak mendapatkan lebih banyak dari 5 pembeli formulir. Apa yang salah? Pertanyaan itu ditudingkan dengan nada keras kepada Yayu, sebab dialah yang telah menyanggupi tugasnya. Yayu tidak bisa menjawab, juga tidak perlu. Melainkan yang lebih penting ialah mendatangkan sebanyak-banyaknya siswa baru. Reputasinya sungguh dipertaruhkan. Kalau keadaan begini terus bukan tidak mungkin ia dicopot di tengah jalan. Akan tetapi, tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diukur. Begitupun yang dikerjakan Yayu. Dan menurutnya, ini sangat mengherankan. Ia sudah mengerjakan pemasaran secara terukur, juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, hasil yang didapat justru sebaliknya. Akhir-akhirnya, ia malah bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang salah? Mustahil, sekolahnya tidak diminati. Padahal itu adalah salah satu yang terbaik, kalau bukan disebut terbaik. Bertambahnya bulan tidak membuat keadaan membaik. Yayu menutup catatan April dengan perasaan sedih. Sepanjang bulan itu cuma 11 formulir yang bisa dijual. Lebih kacau lagi, sekolah hanya mampu membuat 1 akuisisi, yaitu calon siswa yang tampaknya sangat berandalan. Mau tidak mau, Yayu meloloskan pendaftar tersebut tanpa sogokan sepeser pun. Sebulan kemudian, tidak juga ada perubahan yang menggembirakan. Di sisi lain, Yayu mengumpulkan informasi pendaftaran tahun ajaran baru dari sejumlah SMA di kotanya. Kenyataannya semua sekolah itu lancar-lancar saja. Ada yang melonjak sedikit, pula ada yang turun dalam presentasi wajar. Namun, saat ia membandingkan data itu dengan SMA X, maka ia jadi begitu yakin ada sebab yang tidak wajar. Dewan pimpinan sekolah dan yayasan semakin meradang. Puncaknya menjelang Mei berakhir yang mana mereka hanya sanggup mendapatkan 4 calon siswa. Rapat darurat segera digelar dengan pertanyaan yang serupa. Apa yang salah dari sistem pendaftaran tahun ini? Menjadi kewajiban Yayu untuk memaparkan tugasnya sebaik mungkin. Apa saja yang sudah dikerjakan dan apakah ia cukup berinovasi dalam pekerjaannya. Yang ajaib, setelah 2 jam ia memaparkan laporan, jajaran pimpinan tidak menemukan kesalahan yang berarti.
Malah, mereka memuji kampanye iklan yang lebih tertarget daripada tahun-tahun sebelumnya. Rapat pimpinan agaknya tidak menghasilkan solusi yang berguna. Tidak terasa, sudah bulan Juni. Andai kata situasi tidak kunjung membaik, sekolah bakal mendapat masalah besar. Bukan saja soal pendapatan, melainkan mereka bisa mendapat teguran dan sanksi serius dari instansi yang berwenang. Dengan hanya sedikit siswa, berarti sekolah mungkin saja akan menutup salah satu penjurusan serta mengurangi sebagian jam mengajar. Lebih buruk lagi, bisa saja mereka memutuskan kontrak dengan guru tidak tetap. Selain itu, masih ada bahaya laten yang mesti diinsafi sejak dini, yaitu citra sekolah yang bakal ambruk di mata publik. Pasti akan ada suara-suara sumbang mengatakan, itu sekolah tidak laku, salah sendiri mahal, dan sok laku. Dalam situasi kepepet, pimpinan sekolah dengan restu yayasan akhirnya membuat kebijakan radikal. Mereka memangkas setengah biaya pembangunan yang dapat dicicil 1 tahun, serta menggratiskan formulir pendaftaran. 1 pekan berikutnya, mereka langsung mengevaluasi apakah kebijakan itu berdampak baik. Rupanya tidak. Seolah-olah SMA X adalah sekolah terburuk yang pernah ada di kota itu, sehingga hampir tidak ada yang mau belajar di sana. Sebelum berakhir Juni, secara tidak terduga muncul titik terang. 2 orang wali calon siswa mengeluhkan betapa susahnya menemukan sekolah itu. Saya sama suami sudah mundar-mandir jalan ini 7 kali. Kok tidak kelihatan gedungnya? Anak saya yang pertama juga sekolah di sini, baru lulus 2 tahun lalu. Mana bisa saya lupa tempatnya? Apalagi dia kan sering bermasalah. Jadi saya sering dipanggil guru. Mau percaya atau tidak, itulah yang didengar Yayu. Lalu ia menceritakan situasi yang berkenaan dengan penerimaan siswa. Tanpa tedeng aling-aling, wali siswa tersebut mengatakan, terserah Bu Yayu, boleh percaya boleh tidak. Pasti ada yang mengerjai sekolah ini. Saya tidak mau menuduh pihak sekolah lain, karena bisa jadi ada siapa saja yang dengki. Tapi coba deh Bu Yayu cari informasi dari semua SMA swasta. Kalau ada yang tiba-tiba kebanjiran siswa, siapa tahu kan? Maksud ibu mengerjai dengan cara klinik begitu? Di daerah ini bukan cuma sekali 2 kali. Sudah sering Bu Yayu. Di perempatan dekat situ, tahu tidak? Yang ada bangunan mirip gudang itu. Oh, gudang yang kosong itu. Memangnya ada apa? Maaf, saya baru pindah ke sini 5 tahun. Aduh, Bu Yayu. Itu sebelumnya juragan daging dan ayam beku. Usahanya sudah lama. Dari saya masih gadis. Bisa dibilang dia itu pelopor bisnis daging beku. Kenapa usahanya tutup? Karena sepi Bu Yayu. Awalnya karena sepi, pelanggannya itu ribuan setiap hari, lalu tiba-tiba saja tidak kelihatan lagi. Setelah 2 bulan pemiliknya baru tahu bahwa rupanya orang lain melihat toko itu tutup, padahal selalu buka. Lantas, bagaimana cara pemilik toko mengatasi masalah itu? Saya tidak paham Bu. Yang jelas, setelah itu dia sempat kembali ramai, sampai kira-kira setengah tahun kemudian. Wanita itu melirik suaminya untuk meyakinkan dirinya tidak keliru. Ya, kira-kira setengah tahun, saya dengar pelanggan-pelanggannya pada protes. Kata mereka dagingnya sudah pucat, busuk, dan bau. Padahal Bu, pemiliknya itu punya RPH sendiri. RPH pasti punya semacam sertifikat veteriner yang selalu diawasi setiap tahun. Pasti dagingnya selalu segar. Dan memang sebelum-sebelumnya tidak pernah kejadian begitu. Yayu menyimak sangat banyak cerita wanita itu, sehingga ia mendengar belasan kisah serupa yang terjadi di daerah tersebut. Setelah mereka pulang,
Yayu langsung melaporkan hal itu kepada pimpinan. Rupanya, salah satu pengurus yayasan juga telah mencurigai gejala tersebut. Lebih jauh lagi, baru-baru ini ia telah mengumpulkan informasi dari semua SMA. Dan benar saja, ada satu sekolah yang mendadak kewalahan menerima murid baru. Mereka baru saja menambah gedung dengan kapasitas hampir 2 kali lebih banyak. Sebenarnya ini bukan hal baru, tapi saya tidak pernah mengira yang semacam ini juga dilakukan institusi pendidikan, ujar sang pengurus. Sayang saja, semua sudah hampir terlambat. Dalam hitungan pekan tahun ajaran baru akan dimulai. Pupus sudah harapan Yayu untuk mengeruk untung banyak. Sekolah terpaksa memperketat segala hal yang berkaitan dengan anggaran. Ketika tahun ajaran dimulai, hanya 17 siswa baru yang secara resmi bergabung dengan SMA AIK. Informasi dari sejumlah orang menyebutkan, para wali calon siswa bukan saja kesulitan menemukan bangunan tersebut. Di antaranya, ada yang mengalami linglung atau ragu setelah melihat sekolah itu tampak sangat kumuh.